Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali kita pada channel Belajar Bersama. Menerima doa sungai-sungai mereka kekal di dalamnya buat kita ucapkan ini karena contoh banyak setiap saat ya yang dua dari Allah Subhanahu wa taala anak muslimin salati wa nusuki wa mamati lillahi alamin. Itu semua adalah ucapan-ucapan bismillahirrahmanirrahim. Amin. Itu yang mengucapkan terkasih dan beriman kepada sabda-sabda Rasul. Nah ini contoh-contoh mengungkapkan banyak pada ini. Misalnya kita baca dengan suara besar boleh dalam hati. Kita di pintu masjid, masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik dengan kaki kanan. Itu namanya amal soleh dan ilmu. Masuk masjid dengan kaki kanan, kemudian baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, engkau buka pintu-pintu rahmat kepadaku ya Allah. Baru masuk masjid, belum salat sudah ada pahala. Itu namanya iman. Nutqun bil lisan wa 'amalun bil arkan, dan beramal dengan anggota tubuh. Termasuk tadi masuk kaki kanan. Mengapa kaki kanan? Apakah ada perintah dalam Quran? Tidak ada. Dalam hadis ada. Maka yang disuruh wa atii'ullah wa atii'ur rasul wahzaru, taala kepada Allah, taala kepada Rasul, dan hati-hatilah dalam perselisihan, dalam khilaf. Hati-hati, tidak usah terlalu diramaikan, jangan terlalu sibuk dengan khilafnya. Tapi mari kita cari kebenaran-kebenaran yang amal kita. Seperti di Ramadan ada ribut 28, ada yang tidak sholat, tidak perlu sholat kita. Kata Rasulullah, fala tas'al an husnihinna, jangan kamu tanyakan mana yang lebih bagus. Kalau dua-duanya ada dalam sunnah, jalankan saja, jangan ribut. Allah berpesan, wa atii'ullah, taat kamu kepada Allah, taat kamu kepada Rasul, wahdahu, dan hati-hatilah terhadap khilafiyah, wahzaru 'anil mukhalafah, berhati-hati kamu terhadap berbagai macam perbedaan. Artinya jangan perbedaan yang terlalu diunggulkan, tapi ilmu yang paling penting. Jadi ini yang mungkin semua kita harus paham, sehingga sejuk, nggak ada keributan, nggak ada ribut dengan semua orang. Karena kalau sudah mengetahui ayat dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi iman selalu digandeng dengan amal soleh. Amal soleh pun kita sudah belajar. Kalau iman iqrar bil qalbi wa nutqun bil lisan, mengucapkan dengan lidah, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Sedangkan amal soleh diawali dengan ilmu, kemudian dengan niat, kemudian dengan sabar, dan yang keempat dengan ikhlas. Jadi kalau kita beramal soleh dengan empat cara ini, insya Allah amal soleh kita nilainya sempurna. Insya Allah nilai amal soleh kita sempurna. Dengan apa? Arba'at asyya, dengan empat perkara, dengan empat hal. Hal yang pertama yang paling pokok dalam beramal soleh adalah ilmu. Mana contoh yang mau salat, dulu lah. Jangan sudah batal dulu, gengsi nggak mau ganti dulu. Itu nggak ada ilmu. Dia sholat, tapi syarat sholat tidak dipenuhi. Maka seseorang yang ingin sholat, dia awali dulu dengan wudu. Kalau dia mau bayar zakat, dia cari dulu harta yang halal, baru kemudian dia berzakat, berinfak, dan sebagainya. Ini ilmu. Bila seseorang ingin sholat zuhur, apa ilmunya? 4 rakaat sholat zuhur. Boleh nggak 2? Boleh, nanti kalau jamak kasar
ada ilmu juga. Maka setiap orang yang berilmu, dia tidak akan diberikan kesusahan oleh Allah dimanapun dia berada. Mau bepergian jauh, jangan. Yang 4 jadi 2, zuhur 2, asar 2. Mengapa dia berani? Karena ilmu sudah ada. Apakah pahalanya sama 2 dan 4 tadi? Di sisi Allah sama. Sama? Ya, karena ilmu sudah diketahui di Quran. An-Nisa ayat 1. Bila kamu mengadakan perjalanan, tidak ada dosa bagimu untuk menjamak dan mengkasar salat. Quran itu ulama bilang dari Mas bin Jabal, sahabat Nabi ini, kalau engkau ingin beramal soleh, penuhi 4 syarat ini. Yang pertama, berilmu. Kalau kita bepergian mau ke sini, ya kan, sampai sini, atau saya tidak bisa itu. Kalau ulama memfatwakan 85 km, dihitung saja. Tapi sekarang ada ribuan kilometer, tidak perlu jamaah, ada juga di pesawat saja. Ya, berangkat kita jam 7, jam 10 sudah sampai Jakarta. Zuhur biasa saja sholatnya, bisa juga. Tapi kalau dia mau cari kemudahan, mungkin ada hal yang dikerjakan, setelah di hotel berbagai macam kepentingan kerjanya, dia masih bisa berlaku, bisa sholat jamaah. Mengapa? Karena dia sudah berilmu untuk itu. Yang kedua, niat. Kemanapun kita bepergian, niat harus di jalan Allah. Jangan sekali-kali ada niat, kalau orang tak kenal kita akan jadi jahat, itu jangan. Karena setiap pekerjaan yang kita lakukan, bepergian saja, kemanapun itu amal soleh. Bepergian untuk mencari rezeki, bepergian untuk mencari ilmu, bepergian untuk mencari pengalaman, itu juga bahagian dari amal soleh. Maka dalam beramal soleh, penuhi 4 perkara atau 4 hal atau 4 syarat. Pertama, berilmu. Yang kedua, dengan niat. Yang ketiga, dengan sabar. Dan yang keempat, dengan ikhlas. Contoh sabar ini ya, tengah malam atau sepertiga malam, kalau orang capek, saya percaya bahwa itu capek, lelah, ya kan? Apalagi terlambat tidur. Tapi ada keinginan untuk sholat tahajud, bangun saja, bangun. Mengapa bangun? Dengan kesabaran kita ini, ada saja hal yang diberikan oleh Allah. Mana contoh manfaat salat tahajud? Barangkali malam dia ada makan mie udang, ya kan? Pagi makan bebek, siang makan kuah bagus, lalu bertumbuhlah vitamin di tubuh manusia. Dia dapat dokter yang menjelaskan, ya kan? Apa hikmah salat tahajud itu? Kalau dia sanggup melaksanakan sampai dengan 8 rakaat ditambah dengan witir, akan hilang itu. Yang berlebihan tadi itu hilang, netral kembali. Nah ini saya pernah merasakan sendiri, maka itu cerita mungkin ada manfaatnya. Kalau ada manfaat tidak apa-apa, tapi untuk pribadi saya sendiri, ada kadang-kadang makan ini siang, ada daging ayam, ada kambing, pagi makan bebek, ya kan? Pokoknya merasa hari ini terlalu banyak masuk makanan yang bergizi. Malamnya memang tujuan sholat itu bukan untuk stabilnya fisik, bukan, itu pahala. Tapi ada 2 hal yang diberikan oleh Allah. Pertama, ketenangan batin. Yang kedua, di segi kesehatan pun Allah sedang menetralisir sesuatu yang berlebihan di dalam tubuh manusia. Ini diantara hikmah sholat tahajud. Nah, bisa dibaca dalam buku yang ditulis oleh seorang ulama tafsir dan seorang dokter bidang kesehatan. Gabung mereka berdua. Judul bukunya Holistik ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi punya kebiasaan pertama itu salat tahajud. Kebiasaan kedua apa? Membaca Al-Quran. Di tahajud itu dua-duanya sudah ada, ya kan? Di mana dua-duanya ada? Dalam tahajud ada baca Quran. Semakin banyak rakaat, semakin banyak kita baca Quran. Berarti satu kita lakukan, 2 sudah selesai, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wassala'i zatil buruj
Ini siapa yang sekarang ada penceramah di TV, Ustaz Rahman Baikuni itu, dia yang mensponsori bahwa baca Quran pada sepertiga malam itu yang pertama akan menjadikan orang yang membaca itu semakin cerdas, yang kedua penyakit-penyakit di kepala dihilangkan oleh Allah. Maka jangan terlalu susah. Yang mudah-mudahan kita yakini, mudah-mudahan kita tujuan pertama sholat tahajud itu untuk mendapat pahala dan kemuliaan di sisi Allah. Karena tujuan sholat tahajud bukan untuk penyakit, tapi untuk apa? Nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sholat tahajud itu memang sholat sunat bagimu, tetapi sholat sunat itu bisa mengangkat ke dalam derajat dan posisi yang mulia dan tinggi. Nah, itu yang pertama, itu yang tujuan pokok. Tujuan berikutnya diteliti oleh ahli zakat, ada ataupun tidak, kita jangan menyesal. Bagi yang pernah merasakannya dan mencobanya dan itu benar, amalkan saja. Artinya itu bukanlah suatu hal yang memberatkan kita kalau kita sabar, dan jangan marah-marah pada orang lain. Ada orang sholat tahajud marah dia sama tetangganya, dia tidak bangun, itu pasal yang begitu, ya kan? Jadi tidak perlu marah ke orang lain. Orang lain bisa tidur karena pahala yang banyak di saat orang tertidur. Di saat itulah Allah berikan pahala yang besar. Nah, jadi ini maknanya sabar. Sabar kita coba sesekali. Jangan sampai nggak pernah tahajud, coba sekali walaupun masih muda-muda. Ada hal lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus pernah mencoba dan rasakan sendiri apa kira-kira hikmah dan manfaat setelah sholat tahajud. Apakah hanya maqam mahmuda, posisi mulia dan tertinggi yang diberikan oleh Allah di surga nanti, tapi untuk manfaat dunia pasti juga ada manfaatnya setiap sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam amal soleh yang terakhir itu adalah ikhlas. Ikhlas. Apapun yang kita lakukan itu, arti ikhlas kita sudah mempersembahkan sesuatu itu kepada Allah. Ada uang 5 juta, udah bayar zakat 125.000, jangan menyesal. Allah yang ganti, itu yang harus diyakini. Anfik tulfik, kata Rasul. Kamu berinfak, Allah balas infak-infakmu itu. Maka orang yang rajin membayar zakat dan disiplin membayar zakat, Allah akan mengembangkan hartanya. Allah akan menjadikan hartanya semakin berkembang, lebih banyak berkembang kepada baik. Ini yang mungkin kita tidak paham, ya? Jadi jangan menyesal setelah berbuat baik. Kita harus ikhlas. Misalnya datang seorang pengemis ke rumah, ternyata setelah diberikan uang berbagai macam tingkahnya, jangan nyesal. Pahala itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'u azan. Kata-kata yang baik dan ma'ruf itu lebih baik daripada setelah bersedekah mencacinya dengan sangat berlebihan. Nah, jadi diam saja, walaupun besok jadi pelajaran. Kalau besok kamu kasih lagi lah. Kalau misalnya dia pernah kita temukan setelah ada uang banyak dari uang sedekah itu menjudi dia, nggak pernah dapat. Misalnya di dekat Krung Aceh, di depan hotel Aceh ada Krung Aceh itu kali, ya. Di sana banyak peminum, di sana banyak pemain judi, di sana banyak bacur misalnya dulu itu, ya. Nah, kalau kamu orang seperti ini, dia pernah minta di simpang 5 dan sebagainya, tutup mata, nggak perlu beli lagi, itu boleh. Itu termasuk dakwah. Jadi tidak perlu disayani orang-orang yang maksiat itu. Tidak ada sedikit pun pahala kalau kita sudah tahu bahwa dia seorang penjahat dan pelaku maksiat. Jadi ini yang disebut dengan ikhlas. Sebelum kita tahu pernah bersedekah kepada orang lain judi, maka sedekah kita itu tetap diterima oleh Allah. Sedangkan pemain judi ini, ia harus menerima hukuman dari Allah. Wa anna Allah syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwa
Allah itu amat keras hukumannya. Sebelum diskusi kita mulai, satu ayat saja malam ini untuk kita bandingkan ayat iman dan amal soleh dan apa. Ini bisa diteliti nanti di Quran. Setiap ada kata-kata kafaru, pada umumnya ada kazabu. Setiap ada amanu, pada umumnya, artinya semuanya ada wa amilus shalihat. Nah di sini walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang kafir kepada Allah, wa kazzabu bi ayatina, dan mereka mendustai ayat-ayat kami, kata Allah, ulaika ashabul jahim, mereka itulah penghuni neraka jahim atau penghuni neraka jahanam. Jadi kalau ingkar kepada Allah, mendustai ayat Allah, nggak akan mungkin dia bisa masuk surga. Di ayat lain Allah sebutkan, innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustai ayat Allah, kafir kepada ayat Allah, dan sombong di hadapan ayat Allah, dia tidak akan masuk surga hatta yalijal jamal fi sammil khiyat, hingga unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ini ayat Amsalul Quran, contoh-contoh yang dibuat Allah di dalam Al-Quran. Tak mungkin ada unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Demikian juga tak mungkin orang durhaka, orang kafir, orang yang mendustai ayat Allah, gak mungkin masuk surga, seperti tidak mungkinnya unta masuk ke dalam lubang jarum. Ini mudah-mudahan jadi sebuah iktibar dengan contoh-contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an Al-Karim. Saya rasa untuk malam ini kita pada dulu. Kita ada yang bertanya, kalau tafadhol silakan. Waktu masih ada 19.37, 7 menit. Ini benar ya? Benar. Sudah benar ya? Tafadhol Pak Jadwal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian berbahagia, berdasarkan amal saleh yang Bapak sampaikan 4 tadi, ada ilmu, ada niat, ada sabar dan ikhlas, mungkin adalah sesuatu yang seimbang itu. Sehingga seimbang itu adalah penekanannya di ikhlas itu, bahwa sembunyikan amal ibadah kamu seperti kamu menutup aib, kan begitu Pak. Tapi dengan medsos ini kadang-kadang kan sesuatu yang apa ya, kita juga kadang-kadang sulit membalasnya Pak. Paling-paling terima kasih banyak sudah mengingatkan. Yang diingatkan tahajud 2:30 pagi sudah bunyi kan, kemudian puasa Senin Kemis. Gimana Pak? Mungkin niatnya juga tetap bagus, ingin mengajak kita ibadah salat tahajud supaya kita puasa Senin Kemis. Kaitan dengan apa yang hadis tadi, mungkin tutuplah aib kamu, tutuplah ibadah kamu seperti kamu menutup aib. Mungkin sedikit bawasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Mu'az bin Jabal, sahabat Nabi yang tawadhu, yang berpesan agar kita ini jangan terlalu banyak kampanye, seperti kampanye di media sosial, suruh orang heng-heng tengah malam. Padahal orang sudah siap, sebagian kalau dia mau sholat tahajud, yang kadang-kadang yang nyuruh dia tidur, tidur. Ini yang masalahnya. Yang bagusnya bagaimana kalau memang mau dakwah tentang tahajud,
janganlah diganggu orang dengan sholat tahajud, apalagi dibangunkan jam 1, belum masanya itu. Yang paling bagus tahajud, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau sekarang jam 4 itu bisa, jam 4. Karena kalau 8 rakaat ditambah dengan 3 witir itu sudah bisa, belum subuh, masih ada waktu 15 menit lagi, kita jangan tidur lagi. Nah, jadi kadang-kadang dibangunkan tengah malam dalam media sosial ini. Ada juga di Jakarta, ya kan? Jakarta berbeda suku dengan Aceh 1 jam. Malaysia juga seperti itu. Jadi media sosial kadang-kadang tidak mendukung keadaan orang, ya kan? Jadi kadang-kadang ingin menampakkan kesolehannya, padahal orang menjadi tidak soleh. Yang lebih bagus tahajud. Tapi ada 2 kepentingan, Pak. Kalau tahajud pahala tinggi, mulia tinggi. Kalau duha rezeki banyak. Duha rezeki banyak. Mana yang mau dipilih? Ya kan? Dua-duanya pahala tetap. Tapi kalau ditanya mana lebih banyak, pahalanya tahajud. Karena dia ada ayat yang menyatakan hal ini. Sebagian malam kamu bangun untuk melaksanakan salat tahajud. Allah jelaskan, tahajud itu memang salat sunnah bagimu. Tapi salat sunnah itu bisa mengangkat derajat dalam posisi yang tertinggi. Derajat tertinggi apa? Kalau di dunia tidak bisa difitnah orang. Kalau di akhirat apa? Lahum darajatun 'inda rabbihim. Di surga itu ada tingkatan-tingkatan. Maka orang yang sama-sama sholat itu berbeda dengan orang yang rajin sholat tanpa tahajud. Ada posisi fit nanti, Pak. Ya. Kalau duha banyak juga pahalanya karena ini kebiasaan Rasulullah. Cuma mudah dilakukan karena dia pada waktu pagi. Yang sangat sulit, lebih sulit melaksanakannya lagi daripada sholat subuh, yaitu tahajud. Ya, tahajud itu nomor 1 susah. Maka para nabi sebelum Allah mewajibkan sholat wajib, duluan Allah perintahkan kepada para nabi untuk sholat tahajud. Seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah sebelum Islam ya udah tahajud Nabi. Ya, nah jadi sholat duha itu untuk 2 hal juga, untuk keceriaan hidup, tidak linglung, wajah berseri-seri, cahaya iman. Satu lagi, Allah akan memperbanyak rezeki kepada orang yang rajin duha. Sekurang-kurangnya tidak dihancurkan harta oleh Allah. Ada juga harta banyak, tapi dikit-dikit dimusnahkan oleh Allah. Jadi dengan duha itu bisa memelihara harta yang sudah ada. Kalaupun nanti diambil oleh pencuri, sama dengan pencuri itu sangat menginginkan yang baik-baik dari seseorang hamba. Jangan marah-marah, Allah ganti. Ya, Allah yang menggantikannya. Duha, apa itu duha? Ceria. Apa itu duha? Bersinar. Apa itu wudu? Bersinar. Maka wudu itu memang air, tapi orang yang berwudu Allah beri cahaya hati. Ya kan? Di ketika dan kita juga sudah habis waktunya. Ya kan? Jadi kita pada yang mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi tahajud lebih tinggi posisinya, duha lebih ke kepentingan dunianya, ukhrawinya dengan cara-cara yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi